Halo, selamat malam. Masih bersama saya, Pendeta Hasuduman Sehan. Kali ini saya ditemani oleh sintua saya, Bapak. Siapa namanya, Pak? Sintua S. Regar. Ini guru Ria yang suka diskusi tentang Alkitab. Pada saat ini kami akan membahas persiapan khotbah kami untuk minggu depan, yaitu dari Markus 10 ayat 35 sampai 45. Di sini akan kita kupas bersama. Mari kita kupas dalam Markiplier PAC. Tapi sebelumnya saya akan membaca ayat kita pada minggu depan, yaitu dari Markus 10 ayat 35 sampai 45. Ya, demikian bunyinya. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan seorang lagi di sebelah kirimu." Tapi kata Yesus kepada mereka, "Kami tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Yang harus diterima. Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku dan di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa yang telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-besarnya menjalankan kuasanya dengan keras atau atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Jadi begini, Bapak Ibu sekalian, juga pemirsa YouTube. Di sini saya bersama Bapak S. Regar, ya. Jadi Yakobus dan Yohanes itu adalah bersaudara, dan si Yohanes adalah anak kesayangan daripada Yesus, murid kesayangan Yesus, ya. Saudara-saudara, pernyataan Yohanes dan Yakobus ini adalah pernyataan bentuk kegelisahan Yohanes karena percakapan ini adalah percakapan tentang masa-masa penderitaan Yesus, bahwa Yesus akan dihukum mati. Ya, mungkin kedekatan emosional itu membuat Yohanes dan Yakobus ingin selamanya bersama Yesus. Lalu dia bertanya, "Bisakah perkenankanlah kami duduk di sebelah kananmu dan di sebelah kirimu?" Dan mereka bersaudara. Tetapi Yesus menjawabnya bahwa itu adalah milik orang-orang yang bagi siapa itu telah disediakan, dan dia tidak berhak memberikan itu. Tetapi mendengar pertanyaan itu, 10 murid Yesus itu marah kepada Yakobus dan Yohanes. Dan Yesus memanggil ke-10 orang itu. Dan Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi." Ya, jadi jawaban Yesus ini kepada 10 murid Yesus yang memarahi Yohanes dan Yakobus. Ya, dan dia memberikan jawaban juga seperti ini. "Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan." Ini jawaban kepada 10 murid Yesus yang memarahi Yakobus dan Yohanes. Ya, saudara-saudara, harus kita ingat bahwa kedatangan Yesus adalah untuk membangun kerajaan Allah, bukan membangun kerajaan Israel Raya yang baru, seperti banyak cita-cita dari muridnya, seperti si Judas. Juga Simon Petrus pernah bertanya, "Kapankah kerajaan Israel Raya itu akan dipulihkan?" Sehingga bentuk daripada kerajaan surgawi itu berbeda dengan kerajaan Israel yang akan dicita-citakan oleh banyak orang. Jadi
berbanding terbalik karakteristik daripada kerajaan Allah yang mau dibangun oleh Tuhan Yesus dengan karakteristik kerajaan Israel yang dicita-citakan oleh orang Israel untuk merdeka dari kekuasaan penjajahan Romawi. Mereka mencita-citakan suatu kerajaan yang independen seperti itu. Nah, 10 murid Yesus itu adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan Yesus, orang-orang yang sekitar Tuhan Yesus, yang memiliki misi dan visi untuk membangun kerajaan Allah. Tetapi ke-10 murid Yesus itu menunjukkan karakteristik, yaitu mental-mental kepemimpinan kerajaan duniawi. Itu ditunjukkan dari sikap dia marah kepada 2 murid Yesus itu. Saudara-saudara, karakteristik kerajaan surgawi ditunjukkan oleh Yesus, bahwa tidak semua orang-orang yang dekat dalam Yesus itu bisa benar, ya. Mereka mengalami kesalahan-kesalahan, mereka bertanya yang salah, mereka meminta yang salah kepada Yesus. Tetapi Yesus tidak marah. Dia memberikan jawaban-jawaban pencerahan kepada muridnya atas pertanyaan dan pernyataan yang salah itu. Tetapi 10 murid Yesus yang dekat dengan Yesus, yang berbicara tentang firman, yang hidup dalam kerajaan Allah, memberikan respon kepada 2 murid Yesus, Yakobus dan Yohanes, yang mereka adalah memiliki label membangun kerajaan Allah, tetapi menunjukkan karakteristik duniawi, yaitu marah. Lalu Yesus menjawab mereka. Mereka dipanggil oleh Yesus. Dan Yesus berkata kepada mereka seperti ini. Ya, kamu tahu bahwa kamu disebut pemerintahan bangsa-bangsa. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Ini dikritik oleh Yesus terhadap murid-muridnya yang bersikap marah kepada 2 murid Yesus. Bahwa karakteristik tangan besi, karakteristik marah, karakteristik menjalankan kekuasaan yang keras, itu bukan karakteristik surgawi. Saudara-saudara, hal yang wajar secara duniawi, seorang yang pembesar, seorang yang hebat itu marah. Tetapi pembesar dalam kerajaan Allah itu tidak boleh. Bahkan dikatakan bahwa secara duniawi, dengan pernyataan ini kita melihat bahwa hal yang wajar secara duniawi, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah menjadi bos. Itu secara duniawi. Tetapi secara surgawi, anggota kerajaan Allah, pekerja-pekerja kerajaan Allah, yaitu siapa yang menjadi besar, hendaklah dia menjadi pelayan. Jadi berbanding terbalik, saudara-saudara. Begitu juga tentang siapa ingin yang menjadi terkemuka, hendaklah ia menjadi hamba. Tapi dalam kerajaan dunia, siapa yang menjadi terkemuka, hendaklah dia menjadi bos, menjadi tuan. Tapi kerajaan Allah tidak seperti itu. Dan Yesus tidak marah terhadap 10 karakteristik sikap dari murid-murid Yesus itu. Jadi Yesus tidak marah, Pak. Dia memberikan jawaban-jawaban pencerahan. Oleh sebab itu, karakteristik hidup di sekitar Yesus, hidup menjadi anggota kerajaan Allah, hidup menjadi pekerja-pekerja kerajaan Allah adalah karakteristik memberikan pencerahan. Marah itu tidak boleh. Itu karakteristik daripada dunia. Bapak ingat siapa tokoh Alkitab yang pernah marah lalu tidak sampai pada tujuan? Masih ingat siapa? Musa. Iya, terima kasih. Beliau sangat banyak mendalam Alkitab, dan berarti Musa tidak sampai kepada tanah Kanaan hanya karena dia marah. Ya, saudara-saudara, hilangkan karakteristik marah. Bahwa itu adalah karakteristik daripada pekerja, para pelayan-pelayan kerajaan duniawi, kerajaan surgawi tidak seperti itu. Atas kebodohan, atas kesalahan orang lain, kita hanya bisa memberikan pencerahan. Bukti kita membangun kerajaan Allah. Saudara-saudara, supaya dalam hidup kita tidak perlu menggeser daripada
sikap-sikap kerajaan Allah itu menjadi kerajaan-kerajaan dunia. Menggejala saat ini saudara-saudara, mereka yang hidup dalam kerajaan Allah menyampaikan firman Tuhan dalam bahasa-bahasa yang mereka munculkan sering adalah kebencian terhadap orang-orang berdosa, Pak. Marah terhadap orang-orang berdosa, marah terhadap orang-orang berbeda doktrin, dogma gereja dengannya. Padahal saudara, Bapak Pak Siregar, kalaupun nyata sekali pandangan Bapak Siregar itu salah di hadapan Tuhan, saya tidak boleh marah. Karena Tuhan tidak marah kepadamu. Dia hanya akan memberikan jawaban pencerahan bagi. Apalagi kita anggap orang salah, ternyata tidak salah di hadapan Tuhan. Lalu kita judge, kita hakimi, kita nyatakan dia berdosa, kita nyatakan dia salah, kita nyatakan, lalu kita sudutkan. Kita serang dia dengan mungkin pernyataan-pernyataan kita. Sebagai anggota kerajaan Allah, tidak diberi rekomendasi bagi kita untuk menghakimi, menjudge orang lain. Begitu mungkin Pak Siregar yang bisa saya sampaikan sedikit tentang firman Tuhan pada saat ini. Tapi saya berikan kesempatan untuk Bapak Siregar tentang persiapan kita menyampaikan firman Tuhan di hari Minggu depan, tanggal 10 ya, tanggal 11 ya, tanggal 11. Karena Bapak Siregar ini adalah guru Ria yang akan berkhotbah dalam minggu depan. Kami sedang berdiskusi tentang itu. Mohon maaf agak suaranya ribut karena kami di parkiran saya dan ada hujan sedikit. Oke, silakan Pak Siregar kalau mau bertanya. Jadi baik Abang Pendeta yang mau agak kuat Pak biar kedengaran. Yang mau saya tanyakan adalah setelah Yohanes Yakobus mengatakan meminta satu kepada Tuhan Yesus, yaitu di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Ya. Nah pada saat itu ada pertemuan apakah yang dibuat oleh Tuhan Yesus? Ya. Ataukah hanya perkataan itu yang disempatkan oleh Yakobus dan Yohanes meminta tentang duduk di sebelah kanan sebelah kiri? Ya, begini Pak Siregar, dalam ayat 32 sudah jelaskan bahwa murid-murid Yesus dalam perjalanan ke Yerusalem, tapi mereka penuh kegelisahan dan ketakutan. 12 murid Yesus ini akan kehilangan Yesus. Karena di situ Yesus memberitakan bahwa dia akan mati dan dihukum mati. Itu dapat kita baca dalam ayat 33. Katanya, sekarang kita ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Jadi ada bentuk ketakutan. Oleh sebab itu sebagai murid kesayangan Yesus, mungkin dia tidak ingin terpisah dari Yesus. Lalu dia meminta pernyataannya itu kepada Yesus. Jadi bentuk kegelisahan harus berpisah dengan Yesus karena Yesus akan hukuman mati. Jadi tidak ada pertemuan khusus. Mereka itu sedang berjalan, tapi memang semuanya sedang ketakutan dan gelisah. Begitu Pak Siregar. Kira-kira kemana lagi? Jadi kalau memang demikian, setelah Yesus menceritakan tentang hidupnya yang sudah dekat, nah selaku Yakobus dan Yohanes adalah murid kesayangan Yesus. Ya. Seharusnya mereka sudah tahu apa yang telah diberitakan oleh Tuhan Yesus tentang kerajaan surga. Ya. Apakah Yakobus dan Yohanes punya alasan di situasi seperti itu sehingga mereka sempatkan meminta sesuatu seharusnya tidak demikian? Ya begini Pak Syan, memang sangat manusiawi sekali ya Pak Siregar. Ya kita memiliki permintaan-permintaan khusus kepada Yesus sebagai yang dekat secara pribadi, mungkin Yohanes dan Yakobus sebagai orang yang bersaudara dengan Yesus. Ya. Banyak sekali dalam kehidupan kita memakai label-label kerajaan Allah, tapi dalam sikap kehidupan kita sering menunjukkan sikap-sikap kerajaan duniawi. Ya, contoh ya, atas kesalahan yang terjadi dalam jemaat, ya, atas pelanggaran hukum-hukum gereja dalam jemaat, gereja sering sekali melakukan penjatuhan hukum syariat gereja, lalu mengeluarkannya, lalu memecahnya atas nama gereja, padahal gereja itu adalah milik Kristus, tubuh Kristus. Jadi sering sekali dalam kehidupan kita seperti itu, kita memakai label-label
kerajaan Allah, tetapi sikap-sikap kita adalah kerajaan duniawi. Banyak sekali dalam gejala-gejala saat ini ya, Bapak-bapak, Ibu, Saudara sekalian, mungkin di gereja-gereja suku atau gereja yang ada masih dalam pendalaman, mungkin menghibahkan tanah gereja, nenek moyang yang menghibahkan tanah untuk gereja, lalu keturunannya merasa berkuasa atas tanah gereja itu, melakukan kesenang-wenang-wenangan dalam gereja itu. Sering, banyak sekali terjadi kesenang-wenangan oleh para pengurus-pengurus gereja terhadap jemaat. Karena mereka telah menggeser tanpa disadarinya. Di kerajaan Allah itu bukanlah tangan besi, tapi memberikan pencerahan, berikan arah dan tujuan jalan yang benar. Kira-kira mungkin begitu, Pak Siregar. Ada lagi pertanyaan Pak Siregar? Nah, yang terakhir Ya. dikatakan di sana itu, yang terkemuka hendaklah menjadi hamba, dan yang terutama hendaklah dia menjadi. Ya, saya perbaiki. Mungkin begini, barang siapa ingin menjadi yang besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Ya. Dan barang siapa yang ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba. Jadi terus kira-kira bagaimana penjelasannya tentang itu? Kayaknya kalau kita lihat di dalam kehidupan kita, kayaknya situasi yang seperti itu jarang sekali kita lihat. Ya, betul-betul. Terima kasih Pak Siregar ya. Justru kenyataannya kita melihat dalam menggejala di gereja-gereja bahwa yang besar itu, pembesar gereja itu tidak menjadi pelayan lagi, tetapi telah menjadi penguasa. Dan yang terkemuka di dalam rumah Tuhan tidak lagi menjadi hamba, tetapi sering menjadi tuan. Dan inilah namanya, labelnya kerajaan Allah, tapi karakteristiknya dan mentalnya adalah kerajaan duniawi. Kerajaan duniawi lah, kerajaan yang sekuler. Tetapi yang berkenan di hati Tuhan Yesus. Ya, bahwa yang terhebat di dalam pandangan Yesus, itu yang kita lakukan sebagai hamba Tuhan, sebagai pekerja-pekerja di kerajaan Tuhan, yaitu ketika kita menjadi seorang pemimpin, ketika kita menjadi pembesar dalam rumah Tuhan, kitalah yang melakukan pelayanan. Itu sudah ditunjukkan oleh Yesus. Dan Yesus menjawab itu dalam ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk melayani, melainkan untuk melayani. Dia adalah anak Allah, dia adalah anak raja. Dan dia menunjukkan karakteristik itu bukan hanya sekedar teori, tapi dia telah menunjukkan sikap melayani. Bapak Siregar pernah mendengar ketika Yesus membasuh kaki murid-muridnya? Ya, itu guru loh, guru murid-muridnya. Lalu dia membasuh kaki muridnya dan dia menciumnya. Itu sangat mengharukan sekali. Dan begitulah ternyata yang terkemuka dalam kerajaan Tuhan. Dan Tuhan Yesus tidak hanya berteori, tetapi dia sudah melakukannya. Oleh sebab itu, Bapak sebagai guru huria di HKI Muara, ini Bapak Siregar ini guru huria di HKI Muara, ya kita mengharapkan karakteristik beliau ya semakin baik. Dan selama ini memang cukup baik, karena beliau adalah orang yang suka berdiskusi tentang Alkitab. Beliau ini tidak pemarah, ya tidak. Selalu berusaha mencoba memberikan penjelasan-penjelasan kepada orang-orang yang coba bertanya, yang mungkin pertanyaannya pun tidak masuk di akal, yang mungkin pertanyaannya pun sangat sulit, sangat panjang dan bertele-tele. Jadi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang dalam Tuhan, pekerja di ladang Tuhan, pekerja dalam kerajaan Allah, pembangun kerajaan Allah. Mari, pertama, hilangkan sikap marah. Kedua, berilah jawaban-jawaban yang melakukan pencerahan. Ketiga, jangan bertangan besi. Jangan memimpin dengan keras. Jadilah pelayan Tuhan. Selamat dalam pelayanan, dalam pendalaman Alkitab Channel. Mari kita kupas dalam pendalaman Alkitab Channel. Hari ini saya bersama Situa Siregar
mengucapkan selamat malam buat kita. Dan jangan lupa like, di-sub, dan di-share. Terima kasih. Salam.